Oke, jika teman-teman lihat tadi, sebelum power kita tekan, handphone ini sudah konslet atau short. Itu kita ketahui saat kita menyambungkan handphone ini ke power supply-nya pun menjerit, menandakan handphonenya konslet sebelum power on atau on off ditekan. Konslet pun ada dua jenis. Jika teman-teman belum menonton video ini, silakan ditonton. Teman-teman akan paham apa yang dimaksud dengan short input dan short output. Seperti sekarang ini, handphonenya konslet sebelum power dihidupkan. Coba kita ukur di bagian vibatnya, karena yang bermasalah pasti di bagian vibat. Bagian vibat adalah jalur tegangan yang berasal dari baterai. Sebelum kita mengangkat mesin ini, kita akan terlebih dahulu mengukur komponen di bagian ini ya, di bagian atas dekat dengan vibat dari konektor baterai. Di sini ada beberapa komponen kapasitor dan dioda. Kita akan ukur satu persatu. Jika saya perbesar, dia akan seperti ini ya, teman-teman. Kita mengukurnya dengan skala buzzer agar mudah teman-teman mendengarkan bunyi buzzernya. Kita akan ukur dari bagian konektor baterai. Ini ada vibat. Kita lihat di sini kita mencontohkan, kita tidak menggunakan skema karena biasanya kan handphone itu, tidak semua handphone skemanya ada di internet. Karena tidak semua handphone itu ada skemanya di internet, apalagi handphone-handphone terbaru, sangat susah. Sekarang kita akan tracking kerusakan ini tanpa menggunakan skema. Di sini sengaja saya tutup ya. Saya tutup mereknya. Karena biasanya teman-teman selalu saja terfokus pada satu merek. Sudah berapa kali saya katakan bahwa bahwa jangan terpengaruh dengan satu merek handphone. Pahami kinerjanya, chipsetnya, teman-teman tidak akan tergantung dengan sebuah merek. Apapun merek handphonenya, cara kerjanya sama. Kita perbesar, kita ukur dari jalur konektor baterai vibat ini ya. Kita letakkan negatif dari avometer ke negatif handphone. Lalu kita ukur menggunakan positifnya. Ini adalah jalur vibatnya ya. Ini sudah masuk. Sini konslet teman-teman. Lalu masuknya kemana? Di sini ada dioda juga. Lalu selanjutnya di sini ada kapasitor. Ya, semuanya konslet ya. Jika kita ukur seperti ini, semuanya konslet rasa. Sebenarnya hal seperti ini bisa teman-teman menggunakan MBR, atau biasanya jika teman-teman tidak menggunakan MBR, atau jika teman-teman tidak mempunyai MBR, teman-teman bisa menggunakan sebuah baterai ya. Teman-teman bisa menggunakan baterai seperti ini, cabut mesin baterainya agar supaya ampernya loss, tidak ada halangan amper. Saya gunakan ini agar supaya teman-teman yang tidak mempunyai MBR bisa melakukan hal ini di tempat kerja. Kita gunakan alat yang sederhana, karena tidak semua teman-teman saya mempunyai mesin yang namanya MBR atau penjebol short. Tegangan baterainya masih ada. Positif bagian ini kita akan sambungkan langsung ke jalur vibat, dan negatifnya akan kita gunakan untuk pengetesan. Teman-teman bisa lihat nanti ya.
Jika teman-teman mendapatkan kerusakan seperti ini adalah kerusakan short pada bagian input atau short pada bagian VBAT. Salah satu ciri-cirinya adalah sebelum power ditekan, handphonenya sudah konslet. Hal tersebut bisa kita ketahui saat kita menyambungkan handphone ke power supply. Positifnya langsung kita sambungkan saja ke sini ya. Ini juga jalur VBAT. Positifnya langsung kita sambungkan saja ke situ. Banyak teman-teman yang menanyakan, Mas Abi pakai solder apa? Saya pakai solder sederhana seperti ini saja ya. Jadi temperaturnya bisa kita setting. Dan juga di sini ada beberapa mata solder yang saya gunakan. Mata soldernya terbuat dari tembaga asli. Soldernya belum terlalu panas. Oke, lumayan. Kita pasangkan positifnya seperti itu ya teman-teman, ke VBAT. Lalu negatifnya kita akan sentuhkan ke negatif mesin. Kita lihat, teman-teman bisa lihat ya, kita suntikan tegangan. Karena teman-teman bisa melakukan ini jika sebuah handphone sebelum ditekan power sudah konslet, berarti dia menandakan konsletnya langsung dari VBAT. Jika teman-teman mendapatkan sebuah short pada handphone setelah ditekan tombol on off atau power, teman-teman jangan melakukan hal yang seperti ini. Karena short yang terjadi setelah tekan tombol on off itu adalah short output. Di bagian VBAT-nya pasti 100% aman. Jadi teman-teman tidak bisa melakukan hal yang seperti ini. Hal seperti ini dilakukan khusus untuk short pada bagian VBAT, yaitu sebelum tombol on off ditekan. Kita letakkan, lalu kita raba bagian mana yang panas. Ya, saya buka sarung tangan saya satu, kita pakai jari kelingking, kita tekan. Coba kita ada sedikit panas di sini ya teman-teman. Coba kita lihat, coba kita simpan fluk di sekitar yang panas. Kita akan simpan fluk di area yang panas tadi. Kita oleskan fluk sedikit. Bagian mana ya, agar supaya gampang mudah mengetahuinya daerah yang panas seperti di bagian mana. Kita lihat, kita pasang negatif ke negatif, kita suntik ya. Perhatikan tuh, ada meleleh. Sepertinya yang panas di bagian ini. Perhatikan, ada proses perlelehan. Jika di bagian ini
Ini sebenarnya jarang sekali konslet ya, mungkin hanya tampiasnya saja. Coba kita bongkar mesinnya. Ini salah satu kelebihan dari mata solder pisau. Jika kita mendapatkan fleksibel solderan seperti ini, sangat mudah untuk membuka karena mata soldernya pipih seperti itu. Kita akan cabut beberapa kabel yang ada di sini. Oke. Lalu diikuti dengan fleksibel LCD. Teman-teman harus hati-hati mengangkat fleksibel seperti ini. Di sini ada beberapa komponen, teman-teman, ada beberapa IC. Kita akan melakukan pengetesan seperti tadi. Karena dari balik ini, posisi yang panas itu adalah bagian ini, berarti ada di sebelahnya. Kita tes, kita pasang lagi baterainya. Masih tetap di bagian yang sama. Kita pasang. Oke, aman. Lalu ini kita putar. Kita akan meraba di bagian mana yang panas. Kita letakkan saja negatifnya ke kaleng sambil kita raba. Oh, sepertinya yang bermasalah di bagian IC PA nya. Coba kita lelekan fluk. Kita simpan fluk situ ya, diantaranya. Lalu coba kita ukur, kita tes pelelehan. Coba lihat teman-teman, coba kita letakkan di komponen yang lain. Kita lelehkan saja di bagian mana yang panas, dia akan meleleh. Perhatikan. Oke, dia panas sekali teman-teman, sampai meleleh seperti itu. Oke, sekarang kita sudah mengetahui ya di bagian mana yang panas. Kita akan mengukur kapasitor terlebih dahulu. Kita lepas kapasitornya. Apakah kapasitor ini yang menyebabkan dia panas? Masih dengan skala buzzer. 1. Ini konslet semua, kelihatan konslet semua. Ya. Kapasitor yang manapun kita ukur menandakan konslet. Jika kita cabut satu-satu itu tidak mungkin. Jika konslet semua seperti ini menandakan ada satu IC
ada satu IC yang konslet. Karena komponen kapasitornya tidak cuma satu yang konslet, semuanya konslet. Jadi kita ukur di sebelahnya juga sama, ya. Di bagian ini juga sama saja, konslet semua. Ini menandakan bahwa handphone ini konslet berat. Padahal jika kita cabut, ini pasti kapasitornya baik-baik aja. Yang bermasalah jika terjadi konslet berjamaah seperti ini di kapasitor, teman-teman telusuri menggunakan, teman-teman bisa menggunakan MBR jika teman-teman mempunyai MBR, namun direndahkan terlebih dahulu tegangannya. Jadi contohnya di 1,2 volt terlebih dahulu dipasangkan, lalu diangkat perlahan-lahan. Kita raba di bagian mana yang panas, karena pada kasus handphone ini kapasitornya konslet berjamaah, short berjamaah. Kita ingat lagi pada materi sebelumnya bahwa tegangan VBAT akan menuju ke beberapa komponen antara lain IC charger, IC audio, IC RF atau IC PA. Maka salah satu komponen tersebut kita curigai. Di sini kita sudah mencurigai satu IC ini, yaitu IC PA. Kenapa kita curigai IC ini? Karena di sini terdapat short berjamaah pada kapasitor, dan yang panas setelah kita tes menggunakan rangkaian sederhana baterai seperti ini, kapasitor IC-nya panas sekali. Sekarang coba kita cabut IC-nya. Di sini saya menggunakan blower quick 850A dengan kekuatan panas sekitar 3500 atau 3,5, dan anginnya standar, sesuaikan dengan blower teman-teman. Kita akan cabut IC ini. Oke, IC-nya sudah tercabut. Kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah IC ini kita cabut, apa yang terjadi dengan handphone ini? Teman-teman bisa mencabut IC seperti ini setelah melakukan pengukuran, ya. Jika teman-teman dapat kapasitor ini konslet, ini tidak konslet. Contoh ya, ini tidak konslet. Berarti menandakan IC-nya baik-baik saja. Dan teman ukur di tempat lain, komponen-komponen ini tidak konslet, berarti menandakan IC bagus. Namun yang terjadi di kasus handphone yang sekarang kita kerjakan, sebelum power ditekan, di sini sudah terjadi short berjamaah. Ini short semua, kita ukur short semua. Kita lari ke sebelah, kita ke sebelahnya pun di sini terjadi short semua. Dan setelah kita tembak menggunakan tegangan baterai seperti ini, ada gejala panas di bagian IC PA yang patut kita curigai. Setelah kita cabut seperti ini, coba kita ukur kembali. Kita ukur tetap dengan skala bip ya teman-teman. Negatif ke negatif, apa yang terjadi? Tidak konslet, sebelahnya pasti negatif. Tidak konslet, aman. Aman ya. Coba kita tes terlebih dahulu.
Di sini juga sudah tidak short, menandakan aman-aman saja. Dan sekarang coba kita tes menggunakan power supply, apa yang terjadi dengan handphone ini. Kita pasangkan negatif ke negatif. Karena on off-nya kita cabut, kita menggunakan pinset saja. Menghidupkan, kita menggunakan pinset. Kita lihat ampernya naik. Ya, perhatikan ini ya, teman-teman. Setelah kita pasang seperti ini, sudah tidak terjadi konslet, ya. Jika tadi sebelum kita tekan power sudah terjadi konslet, ya. Sekarang kita coba pasang, kita cari tempat yang aman. Sekarang kita coba menggunakan pinset. Apa yang terjadi? Di sini terjadi booting, ya, terjadi booting pada handphonenya, menandakan handphonenya hidup. Teman-teman bisa lihat. Di kasus seperti ini, teman-teman harus perhatikan. Sengaja saya menggunakan baterai ini karena tidak semua teman-teman kita pemula mempunyai mesin MBR. Jika saya menggunakan MBR, kasihan teman-teman yang lain. Tapi jika saya menggunakan ini, otomatis teman-teman juga bisa, teman-teman juga akan paham bagaimana cara menggunakannya. Jika teman-teman menggunakan MBR, kita pasang tegangannya terlebih dahulu 1,2, lalu di trim naik perlahan-lahan sambil diraba mana yang panas. Ya, di sini handphonenya sudah melakukan booting. Kita akan tes menggunakan LCD. Oke. Dan sekarang coba kita tes handphone ini menggunakan LCD agar teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa. Apakah benar handphonenya sudah hidup? Jangan saya cuman asal ngomong saja, asal naik ampere hidup, asal naik ampere hidup. Ah, Mas Abi, belum tentu hidup itu, nggak ada buktinya. Jadi teman-teman harus mengerti ya, jangan terpaku pada satu merek handphone. Merek apapun, cara kerja handphonenya sama, asal kita mengerti. Kebanyakan di tiap handphone hanya letak komponen-komponennya yang berbeda. Setiap merek handphone kita bingung, setiap ada merek handphone lain kita bingung. Jika seperti itu terus, kapan kita berkembang? Ya kalau ada skemanya. Kalau nggak ada skemanya, itu yang lebih parah lagi. Kalau ada skemanya ya alhamdulillah. Sebenarnya semua materi yang kita bagikan ke teman-teman itu lengkap. Cuman kadang teman-teman nggak ada perhatian. Asal nonton saja tapi tidak dipahami, nggak ada gunanya juga. Saya buat video seperti ini agar teman-teman bisa belajar. Bukan saya sok, bukan asal saya sok, Mas Abi sok gitu, nggak. Biar teman-temanku bisa belajar tanpa harus mengeluarkan biaya. Sekarang coba kita hidupkan ya teman-teman. Mana on off nya? Wadah. Perhatikan ampernya. Ya, handphonenya hidup. Namun handphone ini setelah kita cabut IC tadi, IC ini ya, ini adalah IC PA, pasti jaringannya tidak ada. Jika sudah hidup seperti ini, teman-teman silakan mengganti IC tersebut agar supaya handphone ini bekerja dengan baik, dengan normal sewajarnya seperti sebuah handphone. Oke, mudah-mudahan
tutorial ini bermanfaat, jangan lupa komen di bawah jika ada yang ditanyakan, subscribe, share ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa tekan jempol ke atas. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.